Seorang remaja pendiam bernama Aksa selalu menjadi bahan ejekan di sekolah dan di lingkungannya. Meski sering dihina, ia tetap diam dan sabar. Ia tumbuh sebagai anak yang baik, meskipun sering diremehkan. Namun ketika kehormatan ibunya diinjak dan ayahnya diperlakukan buruk oleh orang lain yang berkuasa di kota mereka, Aksa memutuskan untuk bangkit. Namun balas dendamnya bukan dengan kekerasan, melainkan dengan cara yang lebih elegan dan bermartabat. Perjalanan Aksa bukan hanya untuk membela keluarganya, tetapi juga untuk memberikan pelajaran tentang harga diri, kesabaran, dan arti kemenangan yang sejati. Aksa adalah anak dari Parendra, seorang sopir truk sederhana, dan nama ibunya adalah Busari, seorang penjahit rumahan. Keluarga mereka hidup sederhana, tapi penuh dengan kasih sayang. Di sekolah, Aksa sering dihina oleh teman-temannya karena penampilannya yang sederhana. Guru pun lebih sering mengabaikannya karena ia terlalu pendiam. Namun Aksa diam saja. Dia tetap bersikap baik, selalu membantu orang lain, dan tak pernah membalas hinaan siapapun. Di balik kesederhanaannya, Aksa sebenarnya sangat cerdas. Ia sering membaca buku dan belajar sendiri di rumah. Ia punya pemahaman yang luar biasa dalam berbagai bidang, terutama strategi dan analisis. Namun ia tak pernah menunjukkan kepintarannya kepada orang lain. Hinaan dan cemoohan terus berlanjut hingga ia beranjak remaja. Orang-orang menganggapnya tidak akan pernah sukses, bahkan ketika ayahnya bekerja keras mengantar barang, orang-orang meremehkannya. Suatu hari sekelompok orang kaya dan berpengaruh di kota mereka menghina ibunya di depan umum, menyebutnya wanita miskin tak berguna. Lebih buruk lagi, ayahnya dianiaya oleh majikannya sendiri karena menolak melakukan pekerjaan yang tidak adil. Aksa yang selama ini dia mulai merasakan kemarahan membara di hatinya. Namun ia tahu bahwa kemarahan tanpa kendali hanya akan membuatnya sama seperti orang-orang jahat itu. Maka ia memutuskan untuk membalas dendam dengan cara yang lebih cerdas dan elegan. Aksa mulai bekerja diam-diam. Ia memanfaatkan kecerdasannya untuk merancang strategi. Ia mengembangkan keahliannya dalam bisnis, teknologi, dan hukum. Ia memanfaatkan internet untuk belajar tentang investasi, manajemen, dan cara mengambil alih kekuasaan tanpa harus bertindak kasar. Ia mulai membangun koneksi dengan orang-orang hebat yang melihat potensinya. Perlahan tapi pasti ia menciptakan perubahan besar dalam hidupnya. Dengan bantuan seorang teman lama, Pak Guntur, seorang pengusaha sukses yang pernah ditolong ayahnya, Aksa mulai merintis bisnis sendiri. Dalam waktu beberapa tahun, ia menjadi sosok yang kuat di dunia bisnis, tanpa diketahui oleh orang-orang yang dulu menghina keluarganya. Ketika waktunya tiba, Aksa sudah menjadi sosok yang berpengaruh di kota itu. Bisnisnya berkembang pesat, dan diam-diam ia mulai membeli saham perusahaan orang-orang yang pernah menindas ayahnya. Suatu hari, majikan yang dulu menganiaya ayahnya menghadapi masalah keuangan besar. Tanpa mereka sadari, Aksa adalah investor utama yang bisa menyelamatkan perusahaan mereka atau menghancurkannya. Di hadapan orang banyak, Aksa akhirnya berbicara. Ia mengungkapkan siapa dirinya, bagaimana ia dulu dihina, dan bagaimana ayahnya diperlakukan tidak adil. Namun, alih-alih membalas dengan kekerasan, ia menawarkan mereka kesempatan untuk berubah. Dendam yang sesungguhnya bukan menghancurkan, tapi membuat mereka melihat kesalahan mereka dan belajar darinya. Itu kata Aksa. Kota itu berubah setelah kejadian tersebut. Orang-orang yang dulu meremehkan Aksa kini menghormatinya. Ia tidak hanya sukses tetapi juga membawa perubahan positif. Ia membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang miskin, mendirikan sekolah gratis, dan mengangkat derajat keluarganya dengan cara yang bermartabat. Orang-orang yang dulu menghina ibunya kini meminta maaf, dan majikan yang dulu menganiaya ayahnya kini bekerja di bawah kepemimpinan Aksa. Namun Aksa tidak menyimpan dendam. Ia membuktikan bahwa kemenangan sejati adalah saat kita bisa mengubah dunia dengan kebaikan, bukan kebencian. Pesan moral yang bisa diambil dari kisah ini adalah kesabaran dan kebaikan bukan kelemahan, tetapi kekuatan sejati. Balas dendam terbaik bukan menghancurkan, tetapi membuktikan bahwa kita bisa menjadi lebih baik tanpa harus menjadi jahat. Kecerdasan dan strategi lebih kuat daripada kemarahan dan kekerasan.
Menghormati orang lain tanpa melihat latar belakang mereka adalah kunci kehidupan yang lebih baik. Kemenangan sejati adalah ketika kita bisa membawa perubahan positif, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Ibu Aksa berkata, "Terima kasih sudah tidak memilih jalan yang salah, Nak." Aksa pun tersenyum, "Aku hanya ingin kalian bangga, Bu. Aku ingin dunia tahu bahwa orang baik tidak pernah benar-benar kalah." Dari kisah Aksa tersebut, semoga kita bisa mencontohnya dan membuang semua kejelekan dari kisah tersebut.